Perkenalkan, nama saya Laila Anjumin Musyarofa. Definisi gangguan panik adalah terjadinya serangan panik berulang yang merupakan episode teror yang luar biasa disertai dengan simptom fisiologis yang kuat, pikiran-pikiran tentang bahaya yang segera datang atau malapetaka yang akan tiba, dan dorongan untuk melarikan diri. Gangguan panik dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada gangguan panik tanpa agorafobia, yaitu timbulnya serangan panik yang tidak terduga dan berulang, dan adanya keprihatinan yang persisten atau terus-menerus tentang hal tersebut, tetapi tanpa disertai agorafobia. Yang kedua, ada gangguan panik dengan agorafobia, yaitu timbulnya serangan panik yang tidak terduga dan berulang, dan adanya keprihatinan yang persisten atau terus-menerus tentang hal tersebut dan disertai agorafobia. Sedangkan agorafobia sendiri adalah ketakutan dan penghindaran terhadap tempat atau situasi di mana akan sulit atau malu untuk melarikan diri. Kriteria diagnosis berdasarkan DSM-4-TR. 1. Palpitasi jantung, jantung berdegup-degup. 2. Berkeringat. 3. Bergetar atau gemetar. 4. Nafas pendek atau sensasi seperti terselubung sesuatu. 5. Sensasi seperti tercekik. 6. Sakit atau perasaan tidak nyaman di dada. 7. Perasaan mual atau tanda-tanda distres abdominal lainnya. 8. Perasaan pusing, ketidakseimbangan, kepala enteng atau seperti mau pingsan. Perasaan takut kehilangan kendali atau akan menjadi gila. Takut akan mati. Mati rasa atau sensasi kesemutan. Perspektif teoritis. Pertama, perspektif psikodinamika. Dalam teoritikus psikodinamika memandang gangguan-gangguan kecemasan sebagai usaha ego untuk mengendalikan munculnya impuls-impuls yang mengancam ke arah kesadaran. Kedua, perspektif belajar. Dalam teoritikus teori belajar menjelaskan bahwa gangguan-gangguan kecemasan melalui pembelajaran observasional dan conditioning. Ketiga, perspektif kognitif. Dalam perspektif ini menggambarkan bahwa orang yang mudah kena gangguan panik memungkinkan salah dalam mempersepsikan sinyal-sinyal dari lingkungan atau sinyal-sinyal dari tubuh sebagai sesuatu yang mengancam atau berbahaya. Mungkin karena mereka terlalu sensitif terhadap sinyal-sinyal ini atau telah mengasosiasikannya dengan serangan panik sebelumnya. 4. Perspektif biologis. Para peneliti berusaha menemukan dasar biologis dari gangguan-gangguan kecemasan dengan mempelajari dari peranan faktor-faktor genetis, neurotransmitter, dan induksi rasa panik melalui tantangan-tantangan biologis. Perspektif penanganan. Pertama, terapi psikodinamika yang berfokus pada gangguan-gangguan relasi yang ada dalam kehidupan klien saat ini
dan mendorong klien untuk lebih mengembangkan pola tingkah laku yang lebih adaptif. Terapi obat yang berfokus pada penggunaan benzodiazepin dan obat-obat antidepresan yang mempunyai efek lebih dari antidepresan. Terapi humanistik yang berfokus pada membantu klien mengidentifikasi dan menerima dirinya yang sejati. Pendekatan-pendekatan belajar. Dalam teknik kognitif behavioral ini, untuk menangani gangguan panik yang melibatkan self-monitoring. Yang kelima, pendekatan-pendekatan kognitif seperti terapi tingkah laku rasional emotif dan terapi kognitif dapat membantu orang untuk mengidentifikasi dan membetulkan pola pikir yang salah yang mungkin melandasi reaksi-reaksi kecemasan. Contoh kasus dari buku yang diadaptasi dari How Creek tahun 1975, halaman 1280 sampai 1282. Saya sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan yang ramai dan tiba-tiba hal itu terjadi. Dalam hitungan detik saya seperti perempuan gila, seperti mimpi buruk. Hanya saja saya dalam keadaan bangun. Semua menjadi gelap dan berkeringat bercucur keluar tubuh saya. Tangan saya dan bahkan rambut saya menjadi basah kuyup. Darah seakan mengalir keluar dari tubuh saya. Saya seperti pucat, seperti hantu. Saya seperti mau pingsan. Sepertinya saya tidak punya kendali atas anggota tubuh saya. Punggung dan kaki saya sangat lemah, dan saya seperti tidak mampu bergerak. Saya seakan-akan diambil alih oleh kekuatan yang lebih besar. Saya merasa semua orang melihat saya hanya wajah-wajah saja. Tak ada badannya, semua bercampur satu. Jantung saya mulai berdegup di kepala dan di telinga saya. Saya pikir jantung saya akan berhenti. Saya melihat sinar hitam dan kuning. Saya bisa mendengar suara-suara orang, tetapi seperti dari kejauhan. Saya tak bisa berpikir apapun juga, kecuali yang saya rasakan dan bagaimana saya harus keluar dan berlari secepatnya, atau saya akan mati. Saya harus keluar dan mendapatkan udara segar. Di luar, perasaan itu berkurang sedikit, tetapi saya merasa lemas dan lelah. Kaki saya seperti jeli, seperti jika saya mengikuti pertandingan lari dan kalah. Rasanya tenggorokan saya tercekat oleh bola golf. Kejadian ini bagi saya rasanya seperti berlangsung berjam-jam. Saya sangat lelah ketika saya pulang dan saya menangis dan menangis. Baru keesokan harinya saya merasa normal kembali.